Eh, Dua dimensi ini Bang Uung, jadi beberapa hari ini banyak sekali komenan masuk ke channel YouTube Jelajah Misteri PPKM kita. Salah satu komen ini datang dari Mas Aji Prastowo yang mengatakan di komenan ini, "Mas, coba di timur Dusun Guling, luar Magelang, tepatnya area Penggel atau Penggel ya, dalam tanda kurung Pereng Kali Krasak. Masyarakat sekitar sering dihantui sosok tanpa kepala, Bang." Nah, apakah ini benar, Mas? Untuk kali ini saya belum bisa melihatnya, Mas. Mungkin kita telusuri lagi lebih dalam ke tempat perumahannya atau huniannya mereka yang ada di situ, yang ada di perengnya itu, Mas. Baik, Bang. Ya. Kita akan langsung menuju ke lokasi yang Bang Uung maksud. Mari tetap ikuti. Ini loh Mas Au, Ya, Bang. kita sudah masuki tempat-tempat yang lebih eksotis nih, Mas. Di depan kita ini ya, Ya, Bang. ini banyak yang ikut menonton kita gitu, dari kalangan jin dan kalangan siluman 2 dimensi ini, Mas. Dua dimensi ini Nah, ini sebenarnya ada apa, Bang? Sampai makhluk-makhluk ini ikut berkumpul di sini, Bang? Ya, mereka ingin tahu jangan kita mau mereka mau ngapain, kita tuh intinya mau ngapain di sini gitu, Mas. Yang juga butuh informasi juga. Bang, ini di sini ini ada apa saja, Bang? Saya ini juga cukup merasa takut berdiri di sini, Bang. Sini ada banyak dimensi, Mas, terutama ya 2 dimensinya jin dan siluman nih, Mas. Yang beliau itu yang sekarang yang ada di sini semacam kayak siluman, ya jin, nah di situ. Ya, Bang. Jadi 2 dimensi bergabung di sini. Karena ini kan sebelah timurnya juga bantaran dari Sungai Krasak itu, Mas. Jadinya ya mereka mungkin mencari huniannya di sebelah kali tersebut gitu, Mas. Sejak kapan ini, Mas, mereka menghuni di sini? Apakah baru-baru ini saja atau sudah dari dulu seperti itu, Mas? Ini kalau menurut saya ini sudah sejak tahun 1930 kurang lebihnya seperti itulah, saat Merapi meledos Pada waktu itu. ya gitu. Karena ini mungkin termasuk bantaran yang kena lahar dari Merapi, Mas. Jadi karena imbas itu Ya. mereka menetap di sini, nggih. Ya, Nyuwun sewu, Bang Uung, apakah Ya. makhluk-makhluk ini merupakan jenis makhluk yang mengganggu manusia? insya Allah bisa juga, Mas. Karena ini sifatnya alamnya, alam beda alam, terutama yang silumannya ini, Mas. Silumannya macam-macam di sini, Mas. Bukan cuma hantu berkepala ya, tanpa kepala ya. Tapi ini ada yang sewu ya, ada manusia kepalanya, bawahnya hewan gitu. Jadinya ini bisa mengganggu. Jadi bisa mengganggu manusia Ya, kapan saja seperti itu ya, Mas? ya. Gangguan ini gangguan yang semacam apa, Bang? Ya, mungkin bisa ke warga melampakkan diri. Ada yang jahil seperti itu, Mas. Apalagi yang lewat jalan ini, Mas. Terutama kan ini kan Malam hari. jalan tolnya mereka juga ini. Pada malam hari banyak yang melihat penampakan gitu.
Jadi seperti itu mas, karena wilayahnya ini mas. Gitu. Apakah hal ini bisa dikendalikan Bang? Ini bisa kalau warga bisa memperhatikan mereka juga. Memperhatikan maksud Bang Uung dalam artian? Ya dalam etika Jawa kan ada mas, kan Jawa Nggih. diterangkan dalam sopan santun, unggah ungguh adikang adikung itu seperti itu. Mereka yang inginkan seperti itu, filosofi Jawanya kayak gitu mas. Jadi istilahnya agar ada keseimbangan ya. Betul. Hubungan yang saling berkeseimbangan. Ya, mari kita lanjut lagi mas, penerusan yang berikutnya. Baik Bang. Nah di sini loh mas, sini juga bisa penampakan pocong ini di sekitar sini. Di sebelah kiri saya ini Ya Bang. ini. Tapi pocongnya ini pocong bersahabat nih mas, karena orangnya juga positif. Ya. Jadi teman-teman, di sekitar kami ini merupakan tempat-tempat yang rimbun dengan pohon-pohon, sehingga memang kalau malam hari ini tampak sekali sangat menakutkan, nggih Bang nggih. Jadi bagaimana Bang, apa ini jalan ini jika siang hari merupakan akses masyarakat di sekitar sini juga untuk lewat sehari-harinya ini Bang? Iya mas, karena ini kan pertemuan antara kampung mas. Oh jadi malah jalan satu-satunya ya ini ya Ya. Mas ya, yang harus dilewati. Nah, sebentar nih mas ini. Baik Bang. Di sini depan saya ada rumah mewah di sini mas. Rumah mewah? Ya, rumah mewah ini mas. Kalau menurut saya seperti itu, ini rumah mewah di depan saya ini. Kira-kira gambaran rumah tersebut seperti apa Bang? Ini sudah rumahnya tuh ya semuanya serba kayu semua, bagus, tapi ini tingkat ini bagus sekali. Kalau menurut dimensi saya seperti ini. Apa ini nggak tahu, saya belum tahu penghuninya siapa, nggak tahu ini. Tapi yang berbau dengan yang dimaksud dengan Mas Aji itu kayaknya di sebelah timur sana ada semacam penampaknya yang dimaksud Mas Aji tadi. Di tepatnya di belakang area ini Bang? Ya, di belakang area ini. Apa mungkin kita bisa ke sana langsung Bang? Boleh, tapi kita tetap waspada ya Mas, karena ini rimbun, banyak ular yang melata seperti itu, hewan yang melata, tetap waspada di situ. Baik Bang. Teman-teman, kita akan lanjut ke lokasi yang dimaksud dengan Bang Uung tadi. Kita lewat sini ya Bang ya. Jadi teman-teman, ini jalannya untuk menuju ke lokasi agak cukup sulit. Kamera bisa tetap terus ikuti ya. Ya. Jadi ada apa dengan lokasi di belakang kita ini Bang? Ini banyak sekali Mas. Apa ya jenenge? Oke sing huni iki jenenge apa? Semacam, jadi kalau banyak berpenghuni itu semacam kumpulan. A few moments later. Nah ini Mas Au, Ya, di Bang. belakang saya tepatnya nih, Nggih. yang tadi yang saya bilang ada rumah mewah ini, itu banyak sekali populasinya untuk di alam gaibnya ini. Sosok-sosoknya bahkan nggak bisa terhitung ini, kayak beranak pinak gitu loh Mas. Bang, tadi Bang Uung kan mengatakan jika makhluk yang sempat disebutkan oleh Mas Aji tadi ada di belakang kita. Ya, Itu di mana Bang? sebelah pojok situ Mas, pojok dari dam ini. Situ bersama ini, saya kalau
menurut dimensi saya ini hanya kepalanya saja, tapi badannya nggak tahu di mana. Tapi ini didampingi dengan sosok wanita berambut ikal panjang dan matanya seperti bola kasti itu loh mas. Itu sekarang di pojok situ. Duh, saya jadi takut ini mas. Ya. Saya penasaran dengan wanita ini siapa atau apanya mas? Saya juga kurang tahu Dari nih, mas. sosok kepala ini. Kurang tahu ini mas, karena ini kan kepalanya di bawah. Tapi ini menurut saya bukan kepala lagi, tapi sudah kayak tengkorak itu ya mas. Oh, iya. Tengkorak tapi hidup ini kepalanya. Nah di sebelahnya ada wanita itu, wanita yang berambut merah tadi. Gitu. Baik bang, ini sebenarnya apa yang terjadi sampai ada hantu yang berwujud tanpa kepala ini bang? Saya juga kurang tahu nih mas. Saya ajak bicara nggak ada yang mau berkomunikasi. Di awal tadi sudah saya bingung. Pertama saya bertemu yang penjaga di sini tadi. Tuh, ini masih misterius. Itu mas. Jadi bang, lokasi kita berdiri ini sekarang kan sepertinya ini merupakan bekas dam ya bang ya? Iya, pembatas antara kampung dengan kali ya. Jadi dulu fungsi dari dam ini apa sih bang? Dulu ya ini kalau nggak salah ini riwayat Gunung Merapi ya mas, terutama di tahun-tahun dulu kan Gunung Merapi sering meletus ya mas ya. Jadi warga membuat seperti ini untuk membatas biar tidak terkena dampaknya, agar aman dari bahaya Merapi ya, bencana alam terutama banjir ya mas. Dan ini saya sudah dapat info lagi yang tadi masalah hantu, tapi ini yang ketemu kepalanya ini. Baik, bang. Ini terutama ini ya mas, kalau nggak salah ini saya dapat infonya ini salah satu dari warga. Hah? Gitu. Salah satu dari ya warga, yang bang? kena dampak Merapi dulu ini mas. Oh, gitu. Seperti itu. Kalau nggak salah seperti itu mas. Jadi ini sudah masuk ke dimensinya alam gaib nih mas, dan dikuasai hal-hal seperti itu. Jangan jadi momok untuk warga setempat di sini, gitu mas. Jadi malah menakuti ya? Ya, pertama itu saya dapat infonya seperti itu. Karena ini entah tahun berapa dulu sini banyak hunian sini, dan tahun itu juga mungkin waktunya Gunung Merapi meletus ya, dampaknya sampai sini. Tuh. Ya, mungkin kita bisa agak maju ke sana bang, untuk Boleh, melihat yang agak ke sana. Ini saya juga tertarik ya. Iya, agak tertarik yang dari arah sana bang. Iya bener, tapi itu kita harus waspada ini mas, karena itu ada siluman kelabang dan siluman harimau itu situ. Duh, bang, gimana bang, saya Ya, juga ini makanya agak saya kan takut. agak dredeg nih bahasa Jawa nih, mau lewat ke situ juga ternyata kok mereka tetap menunggu kita, itu gimana? Atau kita pembahasannya sampai di tempat ini dulu aja sementara, mungkin nanti bisa dilanjut ke sesi-sesi selanjutnya. Teman-teman, sebenarnya saya cukup merasa takut untuk agak maju ke sana, tapi Bang Uung memaksa. Nah mas, ini kalau mau lihat yang punya mata batin apa indera keenam, siksen ya, depan kita ini, Tepat di depan kita Ya. ya Bang ya. siluman kelabang dan kepalanya besarnya ya kira-kira ya bola voli itu, tahu? Tahu Bang? Nah lebih besar lagi itu, dan dia hidup kayak ada apa sinarnya gitu loh mas, warnanya biru, biar gitu loh, dan semutnya lebih panjang dan ini sampai ke sana mas, ujung sana badannya, dan kaki-kakinya ulah gede nih mas,
Aku ya wedi. Ini kenapa? Merinding aku. Kenapa Mas kok mereka ini tiba-tiba ada di sini Mas? Ya nggak tahu, mungkin karena tadi kita udah di sini, mereka tahu kehadiran kita, mungkin lebih menonjolnya di situ sama kita ini, Mas. Benturan energi yang mesti, Mas. Baik, tapi untuk situasinya tidak apa-apa ya Mas ya? Insya Allah kondusif. Tapi cuma ini aja yang agak, ya kalau orang pengen perkenalan lebih dekat gitu. Oh ya. Tapi bukan cewek loh Mas. Ya, say hi gitulah ya Bang ya. Baca. Ya, Bang, jadi seperti penjelasan Bang Uung tadi, Ya, memang benar adanya ya dari Mas Aji ini ya. saya belum bisa memastikan Mas, karena saya belum lihat dari tadi. Dari tadi saya belum lihat Mas. Cuma lihat kepalanya saja, Lihat badannya belum Untuk tahu di mana tempatnya. badannya ini, Ya. seperti masih misterius ya Bang. Ya masih misterius nih. Kira-kira kalau saya menyimpulkan, Ya. nyuwun sewu mungkin bisa jadi tubuhnya hancur terbawa lahar kala itu, atau pripun ngoten nggih Bang nggih. Ini saya masih bingung dengan tadi yang kepala sama wanita tersebut. Apa beliau yang seperti itu atau beda jin? Saya kurang tahu ini, karena kan namanya sifatnya jin seperti itu, bisa berubah 1000 kali lah. Istilahnya kalau dalam bahasa Jawa itu mondo-mondo ya Bang. Ya, Dia bisa berubah ke wujud-wujud yang banyak, banyak seperti seperti itu. itu. Bagaimana Bang untuk selanjutnya? Mungkin ada lokasi-lokasi lain. Ini tinggal 2 lokasi nih Mas. Yang pertama tadi saya ketemu dengan kakek tadi ya. Yang kedua yang di sini Di, ada semacam siluman harimau putih ya. oh di belakang pohon itu Bang. Ya, tuh. Coba kita telusuri ke sana. Baik Bang. Ya. Teman-teman, kita akan menuju ke belakang pohon, tepatnya di arah ini, arah timur ya Bang ya, atau utara ya? Di arah utara kita. Oh, itu pohon yang sebelah kanan itu ya Bang ya? Di sini. Jadi teman-teman, pohonnya ini lokasinya ada di agak atas ke sana. Mungkin nanti kita bisa bersama kameramen dan teman-teman yang lain, nanti mungkin kita bisa menyusul ke sana. Jadi ditanyakan saya masalah tadi macan putih. Nah, kakeknya di sini loh. Jadi Bang, ini adalah ini lokasi di sebelah utara yang Bang Uung maksud tadi. Iya. Makhluk apa saja Bang yang ada di sini ini? Yang tadi kan kita ngejar yang tadi macan putih itu ya, yang bermata biru. Ini ternyata bukan penunggu sini. Ini ada yang punya nih Mas. Maksudnya ada yang punya Bang? Ya ada yang ngopeni, ada yang rumat bahasa Jawa nih. Gitu. Entah orang sini, orang nggak tahu saya. Ini lagi jalan ke sini dia. Jalan Bermain. Sobo. Ya, sobo kan.
gitu. Saya juga dapat info lagi nih. Aduh, ini ternyata berat nih Mas. Tapi nggak apa-apa ya Mas, saya berdiri di sini. Ini kayaknya ada situsnya sini Mas. Kalau nggak situs apa nggak tahu nih ya. Kalau saya mengukur kedalamannya ini, semacam kayak candi di bawah ini. Ada situs ini di bawah ini, terutama di bawah pohon ini. Entah kedalaman berapa nggak tahu ini. Ini energinya sangat kuat sekali, gitu. Dan ini di bilangan dari kakek tadi ini juga ada hunian Mas. Kemudian hunian ini yang ditempatin oleh kakek-kakek, tingginya kira-kira ya tidak tinggi lah, 1,5 meter lah, lebih lah. Sama saya lebih tinggi lagi sedikit. Yang rambutnya gondrong panjang, terus berwarna kulitnya hitam dan pun keriput semua ya badannya, karena saking tuanya ini. Tidak tahu entah dimensi yang dulu eranya sini ke laharan apa gimana, nggak tahu. Ini memang dia penunggu asli sini aslinya ini, gitu. Ini tadi memberi info bahwasanya di sini ada semacam situs Satu peninggalan kuno ya, Pak? ya, Yang masih terkubur. insya Allah begitu. Kalau nggak salah ini seperti ini, beliau ngatain seperti itu, gitu. Jadi bagaimana mungkin apakah perlu untuk masyarakat ini menanggapi seperti ini? Seperti ini ya? Karena ini sudah beda era ya. Biarkan mereka yang sudah terkubur biar terkubur. Karena ntar kalau dibangkitkan, diolah kembali, ntar jadi beda. Yang cara juga ntar beda, ada harus melakukan aktivitas apa nggak tahu, itu lebih berat ntar. Jadi yang terpenting kita tetap melestarikan yang sudah ada sekarang, gitu. Ya, betul.